Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsariana Mari dari kelas 11 BPA 3, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fisika kelas 11 semester 2, KD 3.12 tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Jadi, pemanasan global adalah kondisi di mana suhu rata-rata permukaan bumi mengalami peningkatan secara drastis yang berlangsung secara terus-menerus akibat aktivitas manusia. Apa aja ya yang jadi penyebab dari pemanasan global? Yuk simak. Nomor 1, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana sinar matahari yang sampai di atmosfer bumi akan diserap oleh gas rumah kaca yang kemudian dipancarkan kembali, lalu dipantulkan dan terjadi secara berulang-ulang sehingga membuat bumi menjadi hangat. Secara sederhana, efek rumah kaca yang terjadi di atmosfer bumi dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Panas matahari masuk ke lapisan atmosfer bumi, kemudian akan masuk hingga sampai permukaan bumi, lalu dipantulkan kembali ke lapisan atmosfer, dan sebagian akan keluar dari atmosfer bumi, dan sebagian lagi tertahan, sehingga akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi, dan seterusnya. Artinya, panas bagian matahari terperangkap di lapisan udara dan permukaan bumi. Mekanisme efek rumah kaca inilah yang memungkinkan untuk bumi yang kita tinggali ini tetap hangat. Tahukah kalian, jika tidak ada efek rumah kaca ini, maka suhu di bumi dapat mencapai negatif 18 derajat Celcius. Sebenarnya, efek rumah kaca adalah hal positif, namun yang menjadi masalah adalah efek rumah kaca akan semakin memburuk jika gas rumah kaca yang ada di atmosfer terlalu banyak. Selanjutnya adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca merupakan gas yang dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca di bumi. Contoh dari gas-gas rumah kaca adalah gas karbon dioksida, gas metana, dinitrogen oksida, dan klorofluorokarbon. Asal gas-gas rumah kaca, contohnya adalah dari pembakaran hutan untuk gas dinitrogen oksida, lalu pendingin ruangan untuk gas klorofluorokarbon, dan penggunaan kendaraan untuk gas karbon dioksida. Lalu apa aja sih dampak dari pemanasan global? Yang pertama, lapisan ozon yang menipis. Ini adalah dampak yang paling berbahaya, karena dengan menipisnya lapisan ozon atau bahkan suatu saat nanti hilang, maka dipastikan bumi akan rusak. Lebih dari itu, paparan radiasi dari sinar matahari langsung akan merusak kulit manusia. Bahkan kemungkinan besar dapat menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya adalah perubahan iklim dan cuaca. Sekarang ini, iklim dan cuaca sedang tidak menentu. Bahkan rasanya berjalan tidak sesuai dengan waktunya. Ini adalah dampak dari pemanasan global, di mana dengan suhu bumi yang meningkat, maka iklim dan cuaca menjadi berubah tidak beraturan. Selanjutnya adalah naiknya permukaan laut. Hal ini telah terlihat. Banyak ilmuwan yang mengatakan di sepanjang abad ke-20 ini, permukaan air laut telah naik, yakni mencapai 25 cm, dan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal tersebut akibatnya adalah daratan akan semakin sedikit, dan lautan akan menjadi luas. Apakah bisa dibayangkan bagaimana jika seluruh bumi ini terendam air? Artinya, kiamat telah datang. Selanjutnya adalah ekologis terganggu. Pemanasan global tidak hanya memberikan efek negatif untuk manusia saja, tapi juga pada tumbuhan dan hewan. Contohnya, pada hewan yang habitatnya ada di kutub, mereka kehilangan habitatnya dikarenakan akibat dari pemanasan global ini. Dan yang terakhir adalah
mengancam kesehatan manusia. Gimana sih kok bisa mengancam kesehatan manusia? Karena pemanasan global membuat suhu udara bertambah panas, sehingga dapat menyebabkan penambahan polusi. Kenaikan tingkat polusi ini sangat berefek buruk pada jantung. Selain itu, penelitian juga membuktikan suhu yang lebih tinggi dan kerusakan ozon dapat membuat kesehatan jantung manusia memburuk. Setelah kita mengetahui apa sih penyebab dari pemanasan global, dampak dari pemanasan global, dan yang kita bahas kali ini tentunya adalah cara mengatasi pemanasan global atau solusi dari pemanasan global. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kenapa harus dikurangi sih? Karena hasil pembakaran dari penggunaan kendaraan bermotor ini yang berupa CO2 atau karbon dioksida memberikan efek negatif, di mana tentu saja ini adalah salah satu cara mengatasi terjadinya global warming atau pemanasan global. Selanjutnya adalah penggunaan sumber energi alternatif. Ketika menggunakan sumber energi alternatif, otomatis kita telah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sumber-sumber energi alternatif contohnya adalah seperti air yang dimanfaatkan jadi PLTA, kemudian angin, lalu sinar matahari, gelombang laut, nuklir, panas bumi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah efisiensi energi atau melakukan efisiensi energi. Apa sih maksud dari efisiensi energi? Efisiensi energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan saat menggunakan sebuah peralatan atau sistem yang berhubungan dengan energi. Apa aja yang dapat kita lakukan? Contohnya, melakukan 3R, reduce, reuse, and recycle, atau mengurangi, menekan kembali, dan mendaur ulang sampah. Lalu kita dapat menggunakan alat listrik seperlunya saja. Setelah mempelajari materi mengenai pemanasan global dan efek rumah kaca ini, saya jadi mendapatkan suatu kesan bahwa kita harus lindungi diri juga lindungi bumi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.